menyajikan makanan yang enak-enak kepada istri yang keempat tersebut. Kemudian untuk yang istri ketiga, ini istri yang tidak kalah cantiknya. Raja selalu menyanjung-nyanjung istri yang ketiga ini. Jadi dia selalu diberikan perhiasan juga. Kemudian suka memamerkan kepada kerajaan-kerajaan sebelah, kerajaan-kerajaan tetangga. Lalu istri yang kedua, ini adalah istri yang sering dicurhati oleh raja. Dia selalu mendengarkan keluh kesah raja, selalu memberikan masukan raja, selalu memberikan hal-hal atau bertukar pikir terhadap apa yang akan dilaksanakan, ataupun karena raja seorang pemimpin, masukan-masukan dari istri kedua ini sangat berguna bagi si raja. Lalu yang terakhir adalah istri yang pertama. Sebenarnya kalau istri yang pertama ini adalah istri yang paling setia. Karena apa? Karena ya dia yang menemani si raja ini dari mulai raja itu belum jadi apa-apa sampai menjadi seorang raja, mempunyai jabatan, bisa berlimpah ruah hartanya, dan bisa memimpin rakyat yang cukup disegani di kerajaan tersebut. Kemudian pada suatu ketika si raja ini tiba-tiba jatuh sakit. Sakit yang bisa dikatakan dari si raja ini merasakan bahwa ajalnya itu sudah dekat. Nah, karena ajalnya sudah dekat, maka dari itu kemudian dia berpikir, siapakah yang akan menemani beliau nanti pada saat dia meninggal sampai dikubur di alam baka. Dipanggillah istri yang keempat. Dipanggil istri keempat, ditanyakan kalau kondisi raja itu yang dirasakan saat ini adalah sudah dekat umurnya atau ajalnya. Kemudian bertanya si raja kepada istri yang keempat, maukah engkau istriku yang keempat menemani aku hingga alam kubur? Dijawablah sama si istri yang keempat ini, raja, saya tidak sudi menemani raja ke alam kubur karena saya merasa masih muda dan saya masih cantik. Mengapa saya harus menemani raja sampai ke alam kubur? Mendengar jawaban tersebut, si raja tambah sakit, hatinya seperti tertusuk pisau, jadi sangat menyakitkan. Kemudian si raja memanggil istri yang nomor 3. Dipanggillah istri yang ketiga, wahai istriku, selama ini engkau selalu aku hadiahkan perhiasan, selama ini aku selalu puja-puja. Maukah engkau jika saya meninggal nanti menemani saya hingga alam kubur? Jawaban si istri ketiga ini juga kurang lebih sama. Karena masih muda, ngapain saya menemani raja sampai alam kubur? Saya mungkin bisa menikah lagi, bisa menikmati dunia lagi, dan bersenang-senang. Lalu si raja merasa sedih dengan jawaban spontan dari istri yang ketiga itu. Lalu dipanggillah istri yang kedua. Istri yang kedua ini karena dia sebagai seorang yang selalu mendengar cerita raja, selalu dicurhati raja, dia ditanya oleh raja, wahai istriku yang kedua, karena saya sudah sakit, apakah engkau berkenan jika saya meninggal kemudian di alam kubur menemani saya sampai alam kubur? Jawaban istri yang kedua adalah, saya mungkin tidak bisa menemani, tetapi saya bisa menyiapkan raja pada saat upacara pemakaman, pada saat sampai dikubur, pada saat acara-acara, dan mengantarkan raja sampai ke tempat peristirahatan terakhir.
Mendengar jawaban itu, raja pun merasa sedih karena istri yang kedua menurut raja itu istri yang setia juga karena sering mendengar keluh kesah dari raja. Terus dari kejauhan sayup-sayup terdengar, saya bisa menemani raja sampai ke alam kubur. Dan setelah dilihat, ternyata itu adalah istri yang pertama yang tadi disia-siakan, kurus kering, tidak pernah dirawat, tidak pernah dijaga, tapi dia memiliki jiwa mau menemani atau mau mengorbankan dirinya menemani raja hingga ke alam kubur. Jadi dari cerita ini kita bisa simpulkan bahwasanya kalau yang istri keempat itu adalah badan kita, raga kita. Jadi kita hiasi badan kita dengan pakaian yang baik, bersolek. Mungkin kalau yang ya ini cuman ini style aja ya. Ada yang mungkin menyemir rambutnya kalau mungkin sudah ubanan biar kelihatan muda, ataupun pakai pakaian yang bagus. Itulah raga kita, ibaratkan yang istri keempat tadi. Lalu yang istri ketiga itu ibaratkan seperti harta benda kita, mobil, rumah, segala macam. Karena apa? Pada waktu kita meninggal, itu semua harta benda yang kita cari susah payah dari nol sampai kita meninggal itu tidak akan dibawa, dan itu akan menjadi hak atau milik orang lain. Lalu perumpamaan dari istri kedua adalah itu saudara kita, tetangga kita, sanak saudara, anak cucu kita. Karena apa? Dia mau menemani kita melakukan atau mengagendakan lah kegiatan-kegiatan kita, mau disolati ataupun mau dimandikan, itu kan dari tetangga kita, keluarga kita, anak istri kita. Itu perumpamaan dari istri yang kedua. Lalu yang istri yang pertama itu adalah jiwa kita, di dalam hati kita, keimanan kita. Coba kita renungkan pada malam hari, sering kita bekerja melampaui waktu, sering kita bergadang sampai malam tidak menghiraukan roh jiwa kita. Kita tidak mensyukuri jiwa kita dengan berfoya-foya, dengan ya tidak ada manfaatnya. Itu yang sering kita abaikan dari jiwa kita. Itu yang bisa saya sedikit sampaikan mengenai sepenggal kisah dari raja tadi. Jadi setiap diri kita sebenarnya, bapak-bapak semuanya itu memiliki 4 istri. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alvan Zain yang telah menyampaikan kulturnya pada malam hari ini. Sekaligus sebagai tuan rumah.